Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah dan inayahnya. Kita kembali bersua di kesempatan hari ini. Salat dan salam marilah senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Sahabat Robani, senang dan bahagia sekali Al-Fakir Agus Prapto Ispiadi kembali bisa menyapa ke ruang dengar dan ruang tayang sahabat di edisi kajian kita kesempatan hari ini. Dan saat ini saya konten di Villa Zada di Bojongkoneng, Kabupaten Bandung. Ya. Dan saya akan coba menyitir sebuah quote pendek yang mudah-mudahan bisa memberikan itibar pelajaran buat kita. Sahabat Robani, tidak mungkin semua kebaikan yang kita lakukan akan diterima baik oleh semua orang. Akan ada orang yang berprasangka buruk serta menghina, maka bersabarlah kita atas semua itu semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafannya, sebab yang benar tentu saja dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas miring atau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah dan inayahnya. Kita kembali bersua di kesempatan hari ini. Salat dan salam marilah senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Sahabat Robani Darul Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya membuat podcast, membuat konten di kebun cabai dan kebun tomatnya Ustadz Edi Supriyadi, Sarjana Ekonomi Master Ekonomi Syariah, yang dahulunya adalah seorang bankers, seorang bankir, kemudian juga masih berkutat di dunia pendidikan menjadi seorang dosen, tapi begitu tertarik
beliau menjadi seorang petani. Nah, kita coba kupas tuntas apa sih yang melatar belakangi Pak Ustadz Edi untuk menjadi seorang petani, Pak Edi? Ada apa yang bisa dibagi? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Rabbani Darul Ihsan. Ya, saya hanya ingin berbagi sedikit pengalaman mengapa kemudian saya dari bangkir kemudian malah berkiblat menjadi petani. Kayaknya jauh banget ya Pak Gus ya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Dari seorang yang kemudian berduduk, memerintah, dan kemudian tidak pernah berkutat dengan matahari, saat ini malah dengan terik matahari, dengan debu, dengan pacul. Ya. Dan ini sungguh sangat luar biasa kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan nikmat saya ya. Nikmat yang saya rasakan, yang ada campur tangan Allah di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja rizki yang aku anugerahkan, yang dinikmati oleh manusia termasuk oleh saya, faminallah, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Nggak ada satupun karena saya. Tidak ada satupun karena karena sudah pensiun harus cari pekerjaan. No. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangin ya, dari seorang bankir yang kemudian duduk hanya ngutak-ngatik visi, ya ngutak-ngatik komputer, kemudian bagaimana caranya memberikan kredit dan lain sebagainya kepada nasabah, saat ini malah kemudian berkutat dengan cabai, tomat yang ada kaitannya dengan tanaman hortikultura, ya. Hortikultura. Ya, pekcoy. Saya tanam pekcoy, ada tomat, ada cabai, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi awalnya saya itu nggak paham kok mengapa saya ke kebun, Pak Agus. Itu yang saya nggak sama sampai saat ini pun, ya hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya ditunjukkan di kebun ini. Karena di kebun itu, Pak Agus, banyak sekali keajaiban-keajaiban dan kemudian nikmat Allah yang kalau saja kita tidak sadari, itu tidak akan menjadi nikmat. Ya, contoh saya bacakan di Quran surat Al-Isra ya Pak Agus ya. Ini yang jadi cikal bakal. Dalam Al-Isra ayat 41, ya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua makhluk hidup, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayatnya, wa ja'alna, aduh maaf, ini kayaknya harus dipotong, nusabbihu. Ini ya, maaf, saya nggak bawa kacamata jadi nggak apa-apa. Nusabbihu lahu samawati sab'a wal ardo wa ma fihinna wa imi syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna lastastabihuna innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti cara tasbih mereka. Sungguh Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Ya, Pak Edi, kalau saya boleh flashback kehidupan seorang pahlawan nasional dari Bekasi, Kiai Nur Ali. Beliau itu sampai masa tuanya menjadi seorang petani. Jadi di pondok pesantren At-Taqwa itu hampir semuanya beliau yang menanam pohon-pohon yang sekarang sudah besar jadi sebuah pesantren yang besar. Ada At-Taqwa Putra santrinya kalau saya tidak salah ada 2000-an, ada 4 pondok pesantrennya gitu, putra-putrinya. Dan beliau sendiri merasa bahwa ketika dia bercocok tanam, berkebun itu macul di usia yang tidak lagi muda, beliau merasa lebih sehat gitu Pak Edi. Mungkin Pak Edi bisa merasakan ketika Pak Edi jadi seorang banker, seorang bankir gitu yang notabene di atas meja, di belakang meja maksud saya, dan ketika Pak Edi menjadi seorang pekebun yang bercocok tanam gitu loh, adakah kesehatan yang Pak Edi lebih rasakan ketimbang Pak Edi berada di ruang ber-AC dan di belakang meja, Pak Edi? Alhamdulillah Pak Gus. Jadi perasaan
kesehatan saya sangat prima insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terbukti kan berkebun itu semenjak saya ada COVID tuh, bagus ya. Jadi 2000 sekian lah ya. Begitu COVID, orang-orang pada takut Pak Agus. Tapi ternyata saya berkutat dengan matahari setiap hari. Ternyata itu aja ditemuan bahwa vitamin D itu kemudian bisa menumbuhkan imun. Betul. Ya. Jadi saya nggak pernah takut tuh keluar. Kalau orang-orang pada takut ya pakai pakai masker. Nah, saya alhamdulillah karena tiap hari datangnya ke kebun, tiap hari berjemur, dan alhamdulillah ya tidaklah sedikit pun sakit ya. Kalau sekitar sakit-sakit dikit itu biasa lah. Iya. Alhamdulillah sembuh dengan datang ke kebun. Nah, kemudian tadi dalam kegiatan berkebun Pak Edi, ada sebuah prosesi dan amalan lah katakanlah. Ketika baru memasuki kebunnya Pak Edi, ada sebuah amalan. Boleh mungkin Pak Edi bisa berbagi kepada teman-teman yang